Take 1. Halo Yan. Halo. Semangat pagi lagi. Pagi lagi. Balik lagi kita di sini ngobrolin tentang jaringan. Belum wadih kan Yan? Belum wadih. Apa ya bahasa Bali wadih itu ya? Bosan ya. Enggak, tapi enggak lah harusnya. Iya, wadih itu bahasa Bali loh. Enggak, kok bilang wadihnya bahasa Bali, bahasa Indonya wadih maksudnya. Oh iya, bahasa Indonesia wadih itu maksudnya bosan. Ya benar. Sudah mulai ngeheng di awal video, kita sudah mulai ngeheng. Dan ya kita akan coba review lagi secara sedikit aja, secara simpel. Berarti kita udah, ini video yang kelima ya. Ya, video yang kelima, dan dari pertama kita udah ngebahas pengertian jaringan, ada, terus udah gitu ada MAN, LAN, WAN, terus udah gitu ada internet topologi, server yang cukup banyak server sebenarnya, tapi kita udah beberapa udah bahas juga. Ya. Ada hub dan lain-lain hardware-nya. Ya. Dan terakhir, di video terakhir itu kita bahas tentang si protokol yang bisa dibilang itu adalah si guideline-nya atau aturan-aturannya supaya bisa dia teruskan dari buat menjadi communicate lah ya. Ya, supaya bisa berkomunikasi lah dengan aturan-aturan tersebut. Dan terakhir kita ngebahas tentang OSI model. Nah, dan di OSI model itu ada OSI layer, yaitu 7 layer ya. Iya, 7 layer. Yang kemarin. Ya. Dan ada juga namanya TCP/IP model, dan kita sudah membahas juga TCP/IP layer gitu ya. Dimana kemarin secara generally kita bilang bahwa si OSI model itu tuh punya 7 layer, sedangkan TCP/IP model itu cuma 4 layer. 4 layer ya. Tapi bukan berarti beda ya. Bukan berarti beda. Esensinya masih sama. Hanya mungkin ada di si application layer itu dia bisa dirangkum, dan di paling terakhir itu apa, sorry? Paling terakhir itu physical layer itu juga dia bisa terangkum. Yang tidak bisa terangkumnya sama seperti judulnya TCP/IP, transport dan address, network gitu ya. Dan di video kali ini seperti yang kita bilang video kemarin, kita lebih ke breakdown, ke mungkin ke TCP/IP-nya ya. Ya, dia itu ada 4, ada application layer, ada transport layer. Dikasih lihat aja. Yes, application layer, transport layer, network layer, dan network interface Itu yang di dalamnya itu ada si physical gitu ya. Langsung aja mungkin kita langsung ke application layer yang cukup banyak ya. Di application layer itu ada yang namanya HTTP, HTTPS, mail, FTP, DHCP, DHCP benar ya? DHCP ya. Ya, ada Telnet, DNS, NMP, NFS, RPC, dan DFTP. Ini game NFS. Need for Speed. Orang game pasti tahu NFS, Need for Speed. Dari kapan tuh ya kan? Udah jadul. Udah jadul banget. Kapan dulu tuh komputer atau PS ya? Dulu komputer ya? Terus ke PS. Oke, kita bahas. Kita ke topik aja. Nanti kalau ngomongin ini bahaya. Oke, langsung aja kita ke yang namanya HTTP, atau yang tadi udah dicari sama Wayan. Jadi HTTP itu ternyata kepanjangannya adalah Hypertext Transfer Protocol. Yes, langsung aja ya. Apa sih ini HTTP gitu maksudnya? Oke, HTTP ini itu paling gampang aja. Mereka itu tujuannya itu protokol untuk display, menunjukkan web page. Simple, plain and simple. Jadi nggak ada complication itu. Cuma mereka tujuannya adalah menunjukkan web page. Hypertext Transfer Protocol. Page. Web page. Ya, seperti Google kah, YouTube kah, seperti itu. Mereka menggunakan. Tapi kalau diharafiahkan, secara arti harafiahnya itu Hypertext Transfer Protocol itu jadi gimana maksudnya? Jadi kalau hypertext itu maksudnya teks lebih dari teks. Jadi kalau bukan cuma text transfer protocol gitu, dia hypertext transfer protocol. Jadi dia bisa menunjukkan semuanya yang bukan cuma teks saja, bisa menunjukkan gambar, bisa menunjukkan video dan sebagainya seperti itu. Dan transfer protokolnya itu sendiri adalah transfer protokolnya itu bagaimana transfernya protokol untuk mentransfer semua data-data dari web page-nya itu tersebut biar bisa ditunjukkan kepada usernya itu sendiri. Seperti itu. Dengan gadget apapun ya. Dengan gadget apapun. Makanya jadi yang kayak dianggaplah di sini ya kita lihat. Nah, kalau teman-teman mahasiswa agak lebih teliti dan mungkin lebih sering
nge-copy link pasti kalau dikasih link itu depannya ada HTTP ya, gitu. atau Berarti HTTPS, itu yang digunakan untuk simpan transfer protokol itu juga. Ya. Oke, dan sekarang di sini ada tulisannya HTTP dan ada HTTPS. Nah, HTTPS. Yes, apa itu HTTPS ya? Nah, kalau si HTTP ini adalah Hypertext Transfer Protocol. Yes. Kalau si HTTPS itu adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah. Secure itu artinya lebih aman, lebih aman, lebih terlindungi dari segala jenis serangan dari kalau misalnya ada orang mau menyerang suatu web page atau menghack suatu web page itu HTTPS itu memberikan suatu protokol yang jauh lebih aman, jauh lebih terlindungi dibandingkan dengan HTTP yang sebelumnya. Jadi menggunakan HTTPS. Oh, berarti pada dasarnya sebelumnya dia belum secure. Dianggapnya belum secure. Secure. Nah, sebenarnya dulunya itu pas dibuatnya itu sebenarnya sudah cukup secure. Cuma inilah masalahnya dari kalau internet security yang atau kalau kita membicarakan internet security kita bicarakan nanti lagi ya untuk bab-bab sebelumnya. Tapi untuk sedikit aja sedikit membahas itu ya, kalau kita membuat sesuatu yang terjamin terlindungi, semakin lama orang-orang akan menemukan celah-celahnya itu di mana bagian-bagian yang tidak terlindungi itu. Jadi HTTP itu sebenarnya didesain basically mereka udah ada sisi keamanannya sendiri. Cuma semakin lama mereka juga menemukan titik-titik ya celah-celahnya itu di mana yang bagian-bagian tidak bug gitu juga ya. Ya, bug seperti itu ya itu. That's why sekarang teknologi semakin berkembang namanya HTTPS gitu, dengan tingkat security-nya yang lebih lagi. Ada nggak sih, kalau Wen pernah dengar, ada nggak sih case-nya sampai HTTPS ini terjadi? Kan biasanya sesuatu perkembangan itu didasari oleh case kadang-kadang. Ini ada case yang terjadi makanya gimana caranya gitu. Salah satu case-nya pada saat masih HTTP gitu apa sih? Kalau case-nya sendiri saya kurang tahu ya. Mungkin bisa itu salah satu tugas ya. Bisa coba cari salah satu tugasnya itu siapa tahu di mana case di mana sejarahnya gitu. Ya. Tapi kebanyakan kalau kita melihat dari sisi perlindungan software atau perlindungan komputer in general itu biasanya mereka akan menemukan exploit namanya. Exploit itu artinya celah-celah atau yang bisa exploit itu apa sih namanya? Di exploit, apa sih exploit itu namanya, kadang-kadang bahasa disalahgunakan ya. Disalahgunakan, bahasa Indonesia disalahgunakan ya. Itu dah susah, kadang-kadang susah membahasa Indonesia kan ya. Susah membahasa Indonesia kan keseringan bahasa Inggris ini. Ya itu dah disalahgunakan. Jadi ada titik-titik yang celah-celah itu yang bisa disalahgunakan untuk membuka security-nya itu biar bisa tidak aman jadinya. Nah itu, jadi saat mereka menemukan kelemahannya itu, ada sih beberapa orang yang mencoba untuk menghack melalui menyalahgunakan salah satu aspeknya itu. Tapi kadang-kadang mereka cuma menemukannya terus mereka melaporkan ke semua orang. Wow, ini ternyata ada vulnerability, ada titik lemahnya itu di sini. Jadi kita harus perbaiki secepat ini mungkin biar keamanannya lebih bagus seperti itu. Dan ini dia tersimpan di application layer si HTTP ini. Ya, HTTP itu sebenarnya kebanyakan bekerjanya di application layer. Kita ingetin lagi, application layer itu jadi apa sih sebenarnya? Ya, jadi application layer itu tadi kamu coba kembali ke si ini ya, jadi petanya tadi bahwa application layer itu adalah ya di situ lihat di application layer itu kan TCP/IP model itu yang yes. Ini tuh application layer ya. Ya. Oke. Berarti di application layer itu HTTP dan HTTPS. HTTP dan HTTPS ya. Sedangkan application layer DOC dengan TCP/IP kan beda nih. Nah, presentation-nya itu apa ya? Kalau di presentation itu dia lebih ke encryption kan? Encryption. Jadi kalau dilihat dari OC modelnya itu sebenarnya HTTP itu sudah makanya kenapa kita menggunakan, itulah alasannya kenapa kita menggunakan model TCP/IP daripada model OSI, soalnya HTTP itu kayaknya multifungsi gitu loh. Multifungsi, dia juga menggunakan sudah sekaligus mengencryption. Ya, sudah mengencryption, mentransfer seperti itu. Jadi kenapa itu semuanya ditaruh dalam application itu juga, itu salah satu alasannya kenapa tidak menggunakan OSI model tetapi menggunakan TCP/IP model seperti itu. Oke, selanjutnya kita tadi udah HTTP dan HTTPS. Selanjutnya ada yang namanya si mail. Mail. Oke, mail.
Oke, ini ada pertama itu adalah SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Itu udah Simple Mail Transfer Protocol, itu protokol untuk mengirim mail. Berarti simple. sesimpel itu ya? Ya, tidak ada yang ruwet lah ya secara teoritis. Ya, secara teoritis tidak ada yang terlalu bentuknya ruwet. mail berarti? Bentuknya mail. Ha-ha. Nah, masalahnya dalam SMTP ini, nothing fancy about it, coba lihat di scroll ke bawah lagi. Nah itu, SMTP itu bisa mentransfer teks, tetapi mereka tidak bisa mentransfer yang lain seperti foto atau seperti pokoknya yang tidak bersifat teks. Nah, jadi SMTP ini menggunakan namanya multipurpose internet mail. Balik lagi. Okay, sorry ya. Multipurpose internet mail extension atau MIME itu meme itu di situ di ya pas itu meme Yes. itu. Jadi untuk mengencode semua informasi yang tidak berbentuk teks itu menjadi teks, biar bisa kalau misalnya si penerimanya itu menerima informasinya itu biar bisa di encode lagi biar bisa menjadi informasi yang tidak teks seperti itu. Nah, itu untuk SMTP. Nah, SMTP ini dia tujuannya untuk protokolnya adalah untuk protokol mengirim email. Kemudian untuk IMAP dan POP3. Nah, kita ke POP3 dulu ya. Ke POP3 dulu. POP3. Ya. Ke POP3 dulunya itu, POP3 ini adalah tujuannya protokol untuk menerima email. Nah, si IMAP juga sama. IMAP itu juga untuk menerima email. Bedanya IMAP sama POP3, kalau si POP3 ya, kalau si POP3 itu lebih simpel. Jadi, kalau kita mengirim emailnya akan dikirim ke server dulu baru ke tempat tujuan kan. Kalau misalnya kita mau mengambil emailnya itu sendiri, servernya akan mengirim emailnya ke kita. Kalau kita mau lihat email yang kita mau kirimnya itu apa, servernya ngirim emailnya ke kita, terus email yang di server udah dihapus. Cuma kalau di IMAP itu coba lihat, kalau di IMAP itu dia lebih canggih lagi. Jadi kalau di IMAP semua emailnya itu ditaruh di server, tetapi kalau mau misalnya kita mau ngecek, servernya tinggal ngasih aja ke kita. Dan semuanya itu masih ada di server, jadi tersimpan gitu ya? Di server. Oh ya, kayaknya agak terlalu maju lagi. Kalau POP3 coba lihat POP3 dulu. Yes. POP3 itu singkatannya adalah Post Office Protocol. Post Office Protocol. Jadi kenapa tadi cara kerjanya seperti itu? Karena cara kerjanya seperti post office. Kalau kita mengirim barang, kalau kita mengirim email, post office bakal ngirim ke post office-nya bakal ngirim ke sender. Post office-nya enggak nyimpen ya. Bener-bener pos banget ya. Bener-bener pos banget ya. Si barang yang ditransfernya itu ya udah kita nggak megang. Yang penting tapi nyampe. Yang penting nyampe ke tujuan ya. Kalau si IMAP, coba lihat singkatannya Internet Message Access Protocol, yaitu dia Internet Message Access Protocol. Dia itu tujuannya itu bukan cuma untuk mengirim tapi juga untuk menyimpan. Nah, kalau si POP3 ini lebih digunakan pernah tahu Microsoft Outlook? Yes, pernah. Microsoft Outlook. Ya, enggak jarang pakai ya. Iya, jarang banget pakai. Rarely sekali. Bapak saya sering pakai Microsoft Outlook untuk bisnis, untuk kalau tapi emang enterprise kayaknya yang lebih ya. Ya, jadi untuk lebih ke kantoran gitu ya. Kadang kalau personally kita juga jarang banget pakai. Iya, kalau pakai Outlook itu dia berdasarnya itu pakai POP3. Base-nya itu adalah POP3. Jadi kita ngirim ke Microsoft dulu emailnya, Microsoft kirim ke tujuan. Kalau kita mau minta emailnya dari Microsoft, ya Microsoft ngasih, tapi Microsoft nggak nyimpen gitu loh, seperti itu. Tapi kalau si IMAP ini sudah hampir semua email yang kita pakai sehari-hari itu menggunakan IMAP. In generally. Dengan website apapun itu, Google, Yahoo dan lain-lain. Ya, soalnya ini sudah menggunakan Internet Message Access Protocol. Oke, yang ya udah dibilang artinya adalah Internet Message Access Protocol. Dan akses itu mungkin maksudnya juga bisa kita akses juga ya, gitu ya. Bisa akses di dan tersimpan saja. gitu, dan dia tersimpan di si servernya gitu ya. Oh, jadi sebenarnya si yang kedua ini setelah STTP dan STTPS ada yang namanya yang tadi NIL. Berarti ada 3 SMTP. SMTP itu tadi Simple Mail Transfer Protocol. Ya. Dan ada POP3, Post Office Protocol 3. Yang ketiga. Berarti ini sudah ada updatean gitu ya, maksudnya. Cuma updateannya. Sekarang updatean yang ketiga, dan yang terakhir itu adalah Internet Message Access Protocol.
Yang bisa dibilang basically di sini itu emang berupa teks gitu, berupa mail gitu ya, maksudnya. berupa email, ya. Entah di dalam mailnya itu akan mungkin ada video dan lain-lain. Tapi dia bentukannya itu basicnya itu teks gitu ya, yang teks. Dia encoding jadi sebuah teks gitu. Oke. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman itu tuh masih ada dua nih di application layer ya, salah satunya ya SFTP tadi yang digunakan untuk membuka web page-nya gitu, memudahkan kita membuka web page, dan ada yang namanya mail, ada yang 3 tadi yaitu tentang teksnya gitu ya. Dan sekarang masuk ke yang namanya ini FTP. Nah, FTP dan DHCP. Sebenarnya FTP dan DHCP ini nggak berhubungan. Jadi kita mulai ke FTP aja dulu ya. FTP. Coba kalau kita lihat FTP, File Transfer Protocol. Ini juga simple banget, nggak terlalu kompleks. Ini adalah protokol untuk mentransfer file, plain and simple, nggak usah complication lagi. Jadi emang file transfer protokol aja gitu, nggak ada yang lain-lain. Ya, untuk protokol untuk mengirim file. Nah, kalau mau dilihat di dunia nyatanya ya, kalau di saya sendiri ya, kalau FTP sebenarnya nggak terlalu sering pakai. Cuma ada beberapa kasus di mana saya sendiri harus menggunakan FTP. Contohnya itu adalah untuk mengirim game dari PC. Saya misalnya download game PS3 dari PC, terus untuk mengirim ke PS3-nya itu sendiri, kita harus menghubungkan PS3-nya ke LAN dulu, terus sudah menghubungkan ke LAN, kemudian si PC-nya itu juga harus menghubungkan ke LAN, network-nya itu harus sama, jadi harus punya routernya itu sama, terhubung dari router yang sama, kemudian kita menggunakan FTP. Jadi si PS3 ini punya si IP-nya sendiri, IP address-nya sendiri, kemudian si PC punya IP address-nya sendiri. Jadi kita menggunakan aplikasi misalnya pakai FileZilla itu. FileZilla itu kita gunakan aplikasi, coba diklik aja dulu. Klik aja dulu. Ini FileZilla ini gratis kok, gratis open source. Jadi bisa digunakan siapa aja bisa menggunakan. Jadi ini FileZilla ini tujuannya untuk mengirim file dari spesifik IP address-nya dari PC ini ke PS3 biar bisa nyampe ke PS3-nya, seperti itu. Berarti ini lebih spesifik gitu maksudnya? Ya, file transfernya itu lebih spesifik. Jadi dari IP ke IP gitu ya? IP ke IP, ya. Nggak segeneral yang lain gitu maksudnya? Iya, betul. File transfer protokol, USB berarti? Ya, kalau USB kan kita ngirimnya ke hard disk dulu. Kalau misalnya kita kan ngirim ke hard disk dulu kan. Tapi kayaknya ini untuk sistem server jaringan yang menggunakan jaringan ya. Ya, ini untuk menggunakan jaringan. Kalau kemarin sempat diskusi sama Bapak juga, ternyata sama Bapak yang lain. Pada saat dinanya flash disk, yaitu sebenarnya hanya penyimpanan hard disk yang versi kecil aja gitu sebenarnya. Betul. Mereka sudah punya sistem tersendiri gitu. Tapi yang kita bahas sekarang mungkin banyak teman-teman di sana yang bingung, ini tuh perpindahan file dari satu ke yang lain atau perpindahan protokol dari satu yang lain tuh melalui jaringan ya. That's why kita bilang ada protokolnya gitu. Ya. Jadi, kalau di hard disk itu sendiri ya, kalau hard disk itu sendiri itu banyak sekali format mereka menyimpan datanya. Ada FAT32, ada exFAT, terus ada NTFS, itu bisa juga kalian sendiri cari. Yes. Ya. Jadi sejauh ini berarti yang kita bahas tuh memang sangat bersifat bersinggungan dengan jaringan gitu. Ya. Jadi salah satunya FTP dan beli kira FTP ini akan selalu ada di semua hardware, enggak? Maksudnya dalam artian setiap komputer punya FTP? Enggak? Secara teknis semua komputer punya FTP. Application-nya enggak semua ada? Application-nya itu yang mesti mereka jalankan dulu biar bisa menggunakan fasilitas dari FTP. Oke, berarti FTP itu kita perlu support by si application juga ya? Nggak semerta-merta kita beli laptop lebih apapun itu tiba-tiba ada bisa menggunakan itu kirim gitu tiba-tiba. Kalau nggak salah Windows ada kayak fiturnya gitu tapi kurang tahu sih. Tapi soalnya kebanyakan orang kalau menggunakan FTP pakai FileZilla atau dari aplikasi seperti itu. Tadi juga udah pada paham lah ya. FTP itu sangat simpel banget, file transfer protokol. DHCP itu apa ya? DHCP, coba Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, jadi DHCP ini mempunyai tujuannya itu, tujuan dari DHCP ini adalah untuk memberikan IP address ke setiap, ini kalau nggak salah sudah dibahas waktu ini pas kita membicarakan tentang LAN MAN WAN seperti itu. Jadi kalau DHCP itu kita punya router, terus kita punya beberapa device. DHCP-nya itu tujuannya adalah tugasnya itu adalah kamu IP-nya ini, kamu IP-nya ini, kamu IP-nya ini, kamu IP-nya ini, seperti itu. Host ya? Ya, host. Emang harafiah host. Ya. Sebagai pemandu. Ya, sebagai dan pemandu. Mengkonfigurasi gitu ya, misalnya si gadget-gadget
gadget ini gitu. Gadget-gadgetnya itu. Oke, berarti kalau ini berarti udah tertanamkan automatically berarti. Ya, sudah di router sudah ada. Kebanyakannya di router. Benar-benar. Ya, kalau di lawannya si DHCP ini adalah manual IP. Jadi kita yang memberikan si device-nya itu IP-nya IP berapa. sendiri. Bukan Dan si bisa routernya ya? itu. Bisa. Oke. Jadi DHCP itu seperti singkatannya Dynamic Host Configuration Protocol, Ya. yaitu emang memberikan Device itu IP address atau boleh dibilang alamat-alamatnya alamat mereka IP, sendiri gitu ya. Alamat-alamat Secara otomatis. secara dinamik ya. Automatically gitu ya. Dynamic, Oke. yes. Ya, Sangat sederhana Ya, sebenarnya. sederhana udah. Sudah start. Sudah stop. Oke. Karena emang nggak sangat tidak terlalu banyak juga ya. Ya, Dan Telnet Telnet ini coba di Google aja dulu Telnet. kita cari Telnet ya. Telnet itu gimana ya? Kalau dibilang orang-orang nggak pernah melihat Telnet ya karena benar. Orang-orang zaman sekarang nggak pernah lihat Telnet. Soalnya Telnet itu adalah application protocol untuk memberikan komunikasi secara teks. Telnet. Coba lihat di image-nya. Oke, Di Telnet. image-nya itu dia menggunakan komunikasi secara teks, tapi dia pakainya pakai command line, pakai terminal gitu. Jadi komunikasi teks dengan terminal gitu ya. Jadi mendingan pakai line. Mendingan pakai line atau mendingan pakai WA kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi Telnet itu zaman dulu orang mengkomunikasikan satu komputer dengan yang lain dengan menggunakan terminal itu ya pakai Telnet. Telnet itu singkatan dari Coba lihat di situ. Kalau tidak salah kalau tidak salah tidak ada singkatannya. Cuma nggak ada ya? Memang namanya Telnet aja gitu ya. Telnet, ya. Dia tidak ada singkatan dari apa-apa. Ada singkatannya sendiri. Jadi adalah satu protokol client server yang bisa memberikan akses remote jarak jauh untuk login komputer tertentu. Ya maksudnya karena mereka masuk ke sistem gitu ya, bisa menjadi sistem gitu maksudnya. Ya, sebenarnya Telnetnya ini bukan cuma untuk komunikasi teks, tapi juga untuk mengkontrol dari komputernya itu sendiri, tapi menggunakan teks. Karena kebanyakan orang-orang kalau dulu komputer zaman dulu itu pakai terminal, mesti pakai terminal untuk untuk Bilang hello aja ribet gitu ya? Ya, bilang hello aja ribet. Harus pakai terminal gitu. Jadi cuma ngeklik ini, kalau misalnya kita dulu sekarang ini kita tinggal klik tangan geser, copy paste, tinggal Ctrl C, Ctrl V aja gitu. Dulu mesti command, control, enter, terus select itemnya, enter, select itemnya, enter, terus baru kita pencet paste, enter gitu, seperti itu command line-nya. Pernah pakai? Kalau command line sendiri enggak terlalu sering ya. Tapi pernah pakai ya. Tapi diajarkan gitu. Ya, diajarkan. Look like coding gak sih? Jujur belum pernah coding sih, tapi emang seperti itu gak sistemnya? Kayak emang coding gitu? Ya, seperti coding gitu. Coba lihat salah satu gininya. Itu coba. Let's say ini ya? Ya, itu ya, yang itu ya. Itu ada fungsinya sendiri. Jadi Microsoft Telnet itu ada help-nya. Commands may be abbreviated. Jadi kalau kita di konsolnya itu sendiri, di command line-nya itu sendiri, kita klik help, kita ketik help, kita ketik help, kita bisa C-nya untuk close, display, O-nya itu open hostname, Q-nya itu quit, set, send, seperti itu. Jadi ada komando-komandonya. Komando itu jadi kalau kita pencet C itu artinya ya udah close, kalau D itu display gitu maksudnya. Ya, seperti itu. Dan itu secara remote. Jadi kita ada komputer ini, terus ada komputer yang lain, kita kasih perintahnya itu dari sini ke komputer yang situ. Itu zaman dulunya seperti itu. Ya. Jadi agak complicating ya. Tapi emang perlu tahu juga. Emang perlu tahu juga, betul. Sejarah lah ya. Betul. Jadi sejarah sampai semua ini jadi mudah. Ada sisi fase sulitnya juga ada kayak fase gini gitu. seperti itu ya. Nah, kalau sekarang kita mau mengakses komputer secara remote itu gampang. Kita pakai namanya TeamViewer. Yes, TeamViewer. TeamViewer itu pernah pakai TeamViewer kan? Pernah. TeamViewer itu jadi kita mengakses fungsi-fungsi komputernya itu secara remote, dan kita bukan cuma mengakses pakai teksnya aja, jadi udah full, udah pakai mouse, udah pakai keyboard. Ya udah kayak mirror gitu aja jadinya ya. Iya, jadi kayak kita pakai komputer, cuma komputernya di sana. Kita pakai komputer, kita kontrolnya dari sini seperti itu. TeamViewer. Terima kasih TeamViewer ya. Telnet jadi udah hilang. Kita nggak perlu pakai. Ya itulah kayak bahasa-bahasa komputer yang mungkin
diingatnya juga susah gitu ya, ada rumus-rumusan yang juga susah, dan that's why teknologi semakin berkembang. Oke, tadi adalah telnet, dan selanjutnya DNS. masih di application layer Masih kita di ada application DNS dan SNMP. Apa itu? DNS kan kita udah Jadi bahas kita ya. udah bahas ya. Apa? Sorry, DNS itu name system, domain name system. Betul. Oke, itu balik itu di application layer. Ya, di application layer. Yaitu memberi nama gitu. Memberi nama, betul. Mungkin dia kerjasamanya sama si HTTP gitu ya. Ya. Ya kan? Ya, bisa. Kaitannya sih sama si HTTP gitu. Ya. Biasa si HTTP garis miring 1.dan, Ya. tapi itu diganti oleh si domain name system Ya, domain name system. dengan nama. Dengan gitu. nama. Sedangkan SNMP-nya ini apa ya? Udah kayak grup band ini SNMP. SNMP. Nah, ini SNMP ini lebih advance ya, lebih untuk orang-orang yang expert. Kalau secara pengaplikasiannya itu seperti apa, itu lebih ke orang-orang yang expert. Yes. Untuk masalah jaringan-jaringan itu sendiri. Tapi SNMP ini ya, itu adalah sebenarnya Simple Network Management Protocol. Jadi tujuannya SNMP ini itu adalah untuk memanage secara umum network yang kita punya itu seperti apa, seperti itu. Jadi untuk kalau melihat di aplikasi di dunia nyatanya ya, misalnya kita punya network kita sendiri, LAN kita sendiri, router kita sendiri kan, itu routernya itu terhubung dari misalnya 3 komputer ya, 3 komputer, ada 3 komputer dan 1 laptop ya, 3 komputernya terhubung dengan LAN, laptopnya terhubung dengan WiFi, nggak masalah, yang penting terhubung. Nah, kalau kita menggunakan SNMP-nya ini, dia masuknya itu kalau misalnya kita mau melihat trafficnya traffic datanya dari komputer-komputer terus routernya itu ke mana. Data-datanya dari router, kan routernya itu ngambil dari modemnya itu dari internet, terus modem, router kita melihat dari misalnya dari laptopnya ini kita ambil, ini data-data dari router ke router ini kemana dia arahnya. Ini datanya masuk ke sini, datanya masuk ke sini. Coba lihat di gambarnya lagi. Di sini. Di gambar. Coba lihat di image-nya aja ya. Jadi dia itu kayak membahas requestnya itu dari mana gitu loh. Kalau ada yang kalau misalnya si komputer satu minta ke YouTube, terus requestnya itu kita bisa melihat seperti requestnya itu seperti apa. Makanya saya bilang lebih ke expert lagi. Jadi untuk memanage, untuk melihat informasi, terus bagaimana kita bisa mengatur alur-alur informasi, alur-alur penyampaian data dari satu komputer, satu device ke device yang lain itu ya menggunakan satu protokol. Ini adalah SNMP seperti itu. Oke, benar-benar sesuai kayak ininya ya, artinya ya. Ya. Yang artinya itu adalah Simple Network Management. Ya, Simple Network Management. Ya. Dia memanage semua aliran-aliran si jaringannya ini, baik dari si komputer ke si modem. Oke, jadi udah kita bahas tadi tentang SNMP, yaitu tadi itu Simple Network Management Protocol. Ya, jadi emang biasanya yang make ini tuh emang orang-orang advance ya gitu, yang memang perlu sekali pengguna dan ahli banget, yang tadi mungkin kita sempat ngobrol bahwa emang perlu orang menggunakan ini. Salah satu contohnya kalau ada troubleshooting itu ya, dia nyari apa sih yang bermasalah, di mana sih yang alirannya kurang baik gitu. Jadi benar-benar biasanya menggunakan ini itu adalah orang yang perlu dan ahli gitu. Kalau kayak saya gitu ya biasa aja, nggak perlu ya kayak gitu-gitu. Muhammad restart udah. Oke, selanjutnya ada apa ya? Ini masuk ke yang terakhir, yaitu yang terakhir itu adalah NFS. Need for Speed. bukan ya. NFS itu apa ya? NFS itu adalah Network File System. Coba lihat di NFS. NFS mana? Kita belum buka NFS ya. Jadi kita cari NFS. NFS itu apa sih? NFS itu Need for Speed. Yes. Google nih. No. Tapi Network File System. Network File System. Jadi apa sih Network File System ini ya? Tolong dibantu, tolong dibantu. Network File System ini ya itu adalah tujuannya itu secara fungsi itu hampir sama dengan kayak FTP, tapi dia lebih ke file secara umum. Jadi penyebaran file secara umum. Jadi itu ada distributed file system, protokol distributed file system. Jadi sama tadi file transfer protocol ya. Jadi tapi network file system ini dia bukan cuma untuk mentransfer aja,
tapi dia juga untuk memanage, kalau misalnya mau copy, paste dari file itu sendiri, itu seperti itu ya. Oke, kalau berarti kalau network file system sama FTP tadi bedanya itu kalau FTP itu dia cuma 2 arah saja. Jadi satu antara A, si B. Oh iya, A, si B. kalau komunikasi itu tuh bukan grup gitu. Iya, kalau cuma Wayan dan beli aja. Jadi ya, beli nanya Wayan nanya beli, udah gitu. Oh, selesai. Udah selesai. Udah, jadi kalau NFS itu mungkin lebih ke grup gitu salah satu. Jadi kalau si FTP-nya itu dialog, kalau si NFS itu public speaking. Ya. Jadi public speaking itu bisa ditanyain siapa aja dan kita bisa ngasih tahu ke banyak orang gitu ya. Oh, iya. Itu analogi yang sangat luar biasa, gampang jadinya. Sebenarnya tujuannya sama-sama aja gitu, untuk sharing untuk file sharing informasi. Gitu. Benar. Tapi di dunia realitanya apalagi sih itu kan mungkin agak kompleks ya. Kalau kita bilang ada NAS-nya, ada hardware sendiri, tapi kalau di dunia generally di dunia nyatanya sebagai user simple aja itu NFS itu kayak gimana contohnya? Ya itu sebenarnya yang paling dunia nyatanya kalau saya sendiri ya, itu sebenarnya udah contoh yang paling dunia nyatanya itu. Jadi kita membuat satu komputer, bukan pakai NAS itu ya. Jadi kita komputernya itu kita jadikan server itu sendiri, terus komputernya itu kita jadikan seperti pun. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Mati aja. Iya. Biar nggak getar. Oke. Terus? Oke. Nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi sampai mana tadi? Satu komputer itu dijadiin satu server. Jadi komputernya itu bisa jadikan satu server dan komputernya itu bisa digunakan sebagai NAS, sebagai servernya itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi itu yang paling contoh yang paling di dunia nyata. Mungkin game gitu. Kalau game enggak pakai network file system. Kalau game itu sebagai server, tapi yang di-serve ke orang-orang lain itu bukan file. Bukan file, tapi jaringannya. Instruksi. Ya. Kalau ini benar-benar file ya yang dibagikan. Iya. Oke, jadi mungkin itu ya yang kita bisa bahas di application layer saat ini. Jadi udah banyak banget itu dari tadi HTTP, HTTPS, ada mail. Kalau mail itu emang base-nya adalah teks gitu ya, yang di encodingnya berupa teks dan bisa di sharing juga. Terus FTP tadi juga yang hanya transfer protokol yang hanya dua subjek doang gitu. Telnet itu adalah dimana sejarah ditemukannya si TeamViewer. Kalau nggak ada telnet ya mungkin nggak akan ada itu, tapi telnet berjasa banget dimana kita waktu dulu bagaimana cara menginstruksikan kayak mau enter, mau cari ini, mau cari itu melalui teks gitu. Jadi kita harus buat si rumus-rumusnya supaya si programnya terjalankan. DNS seperti tadi, DNS itu adalah domain name system, dan yang terakhir ada NFS. Jadi NFS itu yang udah dibilang FTP berskala besar dan yang di share-nya itu ya berupa file gitu, bukan jaringannya bukan server sebagai dia bukan instruksinya, tapi sebagai emang bisa men-share file di data. Ya. Dan sekali lagi kita ingetin HTTP dan HTTPS mungkin tugasnya kali ini. Jadi yang tadi kita bahas, S itu adalah secure gitu ya. Yang berarti dia punya tingkat sekuritas lebih aman daripada HTTP. Jadi coba teman-teman di sini tugasnya langsung aja di videonya coba cari case-case yang terjadi pada saat masih berbentuk HTTP itu kayak gimana dan akhirnya dia membentuk HTTPS gitu. Tapi pasti ada aja case-case yang terjadi dan coba cari gitu supaya lebih paham lagi. Oke, kalau gitu sekian udah gabung lagi. Mungkin nextnya kita akan masuk ke layer selanjutnya itu transport layer. Ya, akan ada apa? Ya, nanti kita bahas ya. Oke, jadi mungkin itu dulu, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih banget, sehat terus ya. Terus udah gitu hidup bersih lah. Mudah-mudahan cepat selesai lah. 2021 akhir tahun udah pumet nih, udah 9 bulan kayak gini terus. Oke, akhir kata thank you banget. Bye. Thank you banget ya. Yuk. Bye.